Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Kata Made. Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik, kata Benny. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini.
Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Teks tersebut berisi tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan makhluk hidup. Setiap paragraf pada teks tersebut memuat sebuah pikiran utama dan informasi penting. Ayo kita tuliskan pikiran utama dan informasi penting dalam bentuk tabel berikut ini. Pikiran utama pada paragraf pertama yaitu pembagian ekosistem. Informasi pentingnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Selanjutnya, pikiran utama paragraf kedua, pembagian ekosistem air. Informasi penting pada paragraf kedua, ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin terdiri dari terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Coba kamu tuliskan pikiran utama dan informasi penting paragraf ketiga, 4, dan 5 dari teks yang berjudul jenis-jenis ekosistem tersebut. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada beberapa kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah bacaan berikut. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini
juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Setelah kamu menyimak teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Sebagai contoh, perhatikan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa saja penggolongan kelompok hewan sesuai jenis makanannya? Pertanyaan kedua, bagaimana susunan gigi pada kelompok hewan omnivor? Setiap jenis makanan akan memengaruhi susunan gigi pada hewan. Agar lebih jelas, perhatikanlah tabel pembeda hewan herbivor, karnivor, dan omnivor berikut ini. Selanjutnya, tabel golongan hewan sesuai jenis makanannya. Susunan gigi manusia. Manusia termasuk dalam kelompok omnivor karena memakan tumbuhan dan hewan. Jenis makanan tersebut memengaruhi susunan gigi yang dimiliki oleh manusia. Susunan gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri terletak pada susunan gigi manusia yang paling depan. Gigi seri pada manusia berjumlah 8, yaitu 4 di bagian atas dan 4 lainnya di bagian bawah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring terletak di sisi kanan dan kiri gigi seri atau mengapit gigi seri. Gigi taring berjumlah 4, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Gigi taring berbentuk runcing dan tajam. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Gigi geraham terletak di belakang gigi taring, tepatnya pada rahang atas dan bawah bagian kanan dan kiri. Gigi geraham berjumlah 8 pada anak-anak dan berjumlah 20 pada orang dewasa. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Misalnya, lagu Kupu-kupu yang lucu, Cicak-cicak di dinding, Ayamku, dan Burung kakak tua. Contoh tersebut merupakan lagu bertema hewan yang bernada mayor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat.
Ayo kita dengarkan lagu bertemakan hewan yang bertangga nada mayor berikut ini.